Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang di tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau terus bersyukur buat karya salib, bersyukur buat pengampunan yang Tuhan beri bagi kita. Sehingga hidup kita ditebus, kita diampuni, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang sempurna yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah-Mu sendiri yang mahal. Engkau menebus hidup kami dari perhambaan dosa. Dan Kau jadikan kami anak-anak kesayangan. Sebab itu biarlah kami menjadi anak-anak yang terus menyukakan hati-Mu. Dengan kami taat melakukan setiap perintah-perintah firman. Sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Sebagai ungkapan syukur kami untuk semua yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Benda yang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Amen, amen, haleluya. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah.
bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Tiada apanya ku seperti yang Kau miliki. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Tiada apa yang ku seperti yang Kau miliki. Tiada apa yang ku seperti yang Kau miliki. Tiada apa yang ku seperti yang Kau miliki. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kasih-Mu yang ajaib. Wadamu yang tercurah menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami, melayakan kami jadi anak-anak-Mu, memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Apa tolak segalanya dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur
Kami bersyukur Allah ingat terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib karya-Mu, luar biasa kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Allah. Kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Bapa Kau yang layak dipuji disembah. Bapa Kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Bapa Kau Allah di atas segala Allah, dan Tuhan di atas segala. Engkau Raja di atas segala raja. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, punya Bapa yang seperti-Mu. Kami terima kasih.
Hallelujah, 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 hallelujah. Terpuji namamu, menyembah, memuliakan namamu, meninggikan Engkau, sebab hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam, kami tenang bersamamu. Engkau lebih dari segalanya bagi kami. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Allah, tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Bapa yang seperti Engkau, lebih dari segalanya. Engkau lebih dari apapun. Sungguh Engkau tak tertandingi oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab tidak ada yang sama seperti-Mu, tidak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya,
Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Engkau segalanya bagi hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Abba Bapa, salah. Amin. Bagiku, ya, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihimu. Sekali panggil dia, Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segala bagiku, tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, Aspera dan penerang yang lebih bersekutu denganmu, jadi tangguh hamba setia kepadamu. Ya Abba, ya Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segala bagiku. Amin. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihimu. Ya, lebih dari
Tuhan, emas merah dan perak, tiada hati ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadi tangguh hamba setia kepadamu. Jadi tangguh hamba setia kepadamu. Jadi tangguh hamba setia kepadamu. Kami bersyukur Kau menebus hidup kami dari cara hidup kami yang sia-sia yang menuju kebinasaan. Kau jadikan kami berharga dan berarti. Bahkan Kau jadikan kami anak kesayangan. Sebab itu biarlah kami menjadi anak-anak yang menghambakan diri dalam ketaatan karena kasih kepadamu. Melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Sehingga hidup kami menyukakan hati-Mu. Dan perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk mendengar perintah firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya akan firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih dapat Koramdio bersama-sama lagi. Kita bisa menyelidiki bersama-sama firman Tuhan yang hari ini kita akan masuk di dalam kitab Hosea pasal yang ketiga. Kitab Hosea merupakan permulaan awal kita di kitab nabi-nabi kecil. Nanti dimulai di Hosea saat ini sampai kepada kitab nabi kecil terakhir yaitu Maliaki. Kitab nabi kecil adalah kitab yang pasalnya tidak terlalu banyak. Paling banyak itu 14 pasal yaitu Hosea dan Zakaria. Dibandingkan dengan kitab-kitab nabi besar itu sampai 66 di atas rata-rata di atas 50 pasal. Nah, pagi ini kita dapatin juga di kitab Hosea pasal yang ketiga ini hanya 5 ayat kita akan baca bersama-sama. Dengan judul perikop Hosea pasal 3, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala,
dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, di pasal sebelumnya Hosea 1 dan 2 kita tahu bahwa Hosea ini adalah gambaran seperti Kristus, dan kepada Gomer itu gambaran umat Israel, dan termasuk kita juga adalah Israel rohani. Jadi adalah gambaran Kristus dan jemaatnya. Dan kita tahu bagaimana saya akan melihat dulu dari sudut pandang manusia. Di dalam hal ini adalah Hosea, ketika kita juga sama-sama sudah 2 hari kemarin membahas bagaimana ketaatan Hosea untuk dia diperintahkan mengambil seorang istri dari perempuan yang tidak baik, yaitu pelacur yang bernama Gomer, dan itu dilakukannya. Dan ketika berjalannya waktu, karena dosa, Gomer maksudnya dia punya kebiasaan yang lama dan dia berbalik lagi kepada kebiasaan yang lama. Nah, itulah Bapak Ibu, kalau yang namanya dosa itu dia akan mengikat. Di Hosea, nanti di Hosea pasal yang kelima, saya akan bacakan dulu. Hosea pasal yang kelima ayat yang ketiga. Di sini berbunyi, aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka. Dan mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi ketika Gomer, dia kembali kepada kebiasaan lama. Seperti saya katakan, dosa itu bukan sekedar masalah, dosa itu mengikat. Sedangkan menjadi kerinduan Tuhan bahwa kita adalah Tuhan sebagai mempelai pria dan kita mempelai wanita, kita adalah calon-calon pengantinnya. Kita itu dipersiapkan untuk hidup sebagai mempelai wanitanya Allah. Kita semua umat Tuhan. Dan ketika kita beranggapan dosa itu hanya sekedar masalah, itu kita akan balik lagi, kembali kepada dosa, seperti yang dilakukan oleh Gomer. Yang saya dapatkan adalah Tuhan dan umatnya itu seperti ingin kita hubungan yang sangat dekat, yang sangat intim, yaitu seperti digambarkan di sini adalah hubungan suami istri, seperti Hosea dan Gomer ini, mereka adalah pasangan suami istri, hubungan yang sangat intim. Nah, ketika dosa ada, dosa itu membuat kita ini menyembunyikan diri, artinya apa? Tidak terbuka lagi dengan Tuhan. Dosa membuat kita tidak bisa terbuka lagi dengan Tuhan, bahkan seperti ayat yang sudah kita baca tadi, ada hal yang kita sembunyikan gitu loh. Kita meninggalkan Tuhan, kita menyembunyikan diri, mulai kita tidak terbuka dengan Tuhan. Lambat laun di ayat yang keempat yang tadi kita baca, kalau kita baca itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, terjemahan itu mengatakan bahwa dosa itu akan mencengkram membuat kita itu untuk tidak bisa balik lagi kepada Tuhan. Nah, itu dosa akan terus mengikat dan itu akan mencengkram. Yang namanya mencengkram itu kita akan dengan kokoh, dengan kuat. Ketika kita mau balik itu membuat kita tuh nggak bisa balik karena cengkraman dosa itu. Jadi yang namanya dosa itu harus diputuskan. Nah, dari yang seperti yang saya katakan, saya akan melihat dari sisi Hosea sebagai manusia,
betapa ketaatannya itu adalah ketaatan yang luar biasa. Ketika dia diperintahkan Tuhan untuk menikah dengan Gomer, dan ternyata Gomer kembali kepada tabiat lama, dosa lama dia kembali berselingkuh. Bahkan dia menjadi pelacur bakti. Pelacur bakti itu menjadi persembahan kepada dewa-dewa kesuburan. Dan pada akhirnya dia disuruh untuk kembali kembali ditebus. Dia dicari, Tuhan ngomong apa? Di ayat yang ke-1 jelas. Hosea pasal yang ke-3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Jadi Hosea diperintahkan lagi untuk mencari dan pergi kepada Gomer. Nah, dapat dibayangkan Bapak Ibu, ketika Gomer harus pergi ke tempat perbudakan, dia harus mencari istrinya kembali, yang ketika dia menikahkan Gomer, Gomer sudah diberi status sebagai istri seorang nabi. Dia kembali, dan ketika Hosea harus pergi ke perbudakan, di ayat yang kedua dikatakan dia ditebus dengan harga 15 sikal. Dia ditebus, harga budak normal itu adalah 30 sikal. Tetapi Gomer hanya ditebus setengah harga dari harga budak. Betapa keadaan Gomer pada saat itu adalah keadaan yang sungguh-sungguh sangat tidak berharga. Bahkan harga budak yang paling hina itu 30 sikal, dia dihargai 15 sikal. Tetapi Hosea lakukan itu karena kasihnya. Gambaran Kristus kepada kita, betapa Kristus sangat mengasihi kita. Bukankah kita juga sudah ditebus? Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, kita ditebus seperti pujian yang sudah kita naikkan, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita wariskan dari nenek moyang kita. Yang kita dapatkan dari nenek moyang kita, warisan-warisan yang dulu kita tidak mengenal Tuhan, nilai-nilai kebenaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, bahwa hidup kita ini tidak berarti, fokus kita hanya kepada ego kita sendiri, tapi kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita yang sama sekali tidak berharga, dijadikan sangat berharga dan sangat mulia. Nah, itu poin pertama yang saya dapatkan, bahwa betapa kasih Tuhan itu, kasih yang sempurna itu sungguh-sungguh telah dia curahkan bagi setiap kita, dan dia membayarnya dengan harganya yang mahal. Dan di ayat yang ketiga, ini bukan berarti Hosea jijik atau tidak suka ketika dikatakan apa? Di sini dikatakan, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Ini bukan artian Hosea jijik ya Bapak Ibu, tapi dalam proses ketika penembusan itu sudah dilakukan, itu ada proses untuk kita masa introspeksi diri. Kita harus merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Dan ketika masa perenungan itu, dan pada akhirnya kita akan mengalami masa pemulihan di ayat yang kelima. Dan ketika di masa perenungan itu diingatkan lagi di ayat yang keempat, bahwa sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terapim. Artinya apa? Tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan ketika kita hidup dalam kebiasaan-kebiasaan lama kita. Di sini jelas bahwa apa yang dilakukan Gomer, ada perselingkuhan. Nah, kita seringkali tidak menyadari ketika hati kita
Diingatkan lagi bahwa dosa itu apa? Hamartia ya. Hamartia. Ada penyimpangan walaupun sedikit. Nah, pada saat ini apa sih yang banyak hal yang ketika hati kita mulai tidak prioritas lagi kepada Tuhan, mungkin tidak banyak, sedikit kita mulai melupakan, apa bukan melupakan ya, mengabaikan. Yaitu tadi seperti di ayat yang pertama berkata, kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Sepertinya hal sepele, hal-hal yang sepele. Ada yang kalau saya tanyakan, kenapa kok nggak ibadah? Oh, karena ini apa? Dia ibadah sore. Karena saya harus jaga ini apa? Masukin ayam-ayam ke kandang. Aduh, rasanya itu hal-hal yang sepele sehingga meninggalkan jam-jam ibadah. Nah, kadang-kala kita tidak menyadari hal-hal yang sepele itu sudah termasuk perselingkuhan. Artinya kita lebih memprioritaskan hal-hal yang aduh, sepele banget gitu loh. Kayak di ayat yang ke ini berkata kue kismis gitu. Apa sih dibandingkan dengan kue-kue yang lebih enak yang ada di sana gitu. Jadi betapa kadangkala hal-hal kecil itu membuat kita apa ya, mengabaikan dan bahkan bisa melupakan karya salib, betapa Tuhan menebus kita itu dengan darah yang mahal. Jadi untuk pertemuan-pertemuan ibadah yang kita anggap itu nggak penting, nggak perlu, jam-jam doa kita, yang kadang kita lebih apa, lebih mementingkan ya balik-balik ke ego kita. Aduh capek, harus bangun pagi, harus koram deo. Biasanya itu di hari Minggu itu berat karena hari Senin dari Senin sampai Sabtu harus kerja. Rasanya pikiran lelah, badan capek, hari Minggu mau beristirahat dengan tenang, apa mau bangun lebih siang. Nah, kadang-kala hal-hal sepele itu apa membuat apa ya lambat laun itu tadi ada perselingkuhan kecil yang kita lakukan terhadap Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Gomer. Dia balik lagi kepada kebiasaan lama. Nah, perlunya ada perenungan, masa introspeksi diri. Kita bisa mengingat ketika hal itu terjadi, apa dalam kehidupannya, hal-hal yang tidak baik, penderitaan-penderitaan yang akan dialami. Karena itu ketika sudah ditebus, ada masa introspeksi, barulah ada pemulihan. Sungguh-sungguh ada pemulihan yang terjadi di ayat yang kelima berkata, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Bukankah kita adalah umat-umat pilihan Tuhan yang hidup di hari-hari terakhir? Mari Bapak Ibu, kita adalah mempelainya Kristus, pengantinnya Tuhan, yang dipersiapkan karena Tuhan mau kita mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang dekat, yang terbuka, yang tidak ada yang disembunyikan, sehingga kita bisa bebas menghadapi tata karunia Allah dan kasih-Nya yang sempurna, yang penuh itu di dalam hidup kita sudah kita terima. Mari kita mau hidup tetap mengasihi Tuhan, membalas kasih Tuhan itu dengan kasih yang sudah Dia beri itu. Dan apapun, mari kita mau ingat bahwa karya penebusan Tuhan itu sekali untuk selama-lamanya. Nah, ini yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada suami saya. Oke, terima kasih istriku. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk terus jaga hati kita. Jangan sampai hamartia. Jangan sampai meleset. Nah, meleset itu digambarkan seperti orang yang membidik sasaran dengan panah. Mungkin di sini cuma meleset, bergeser 0,0 sekian mili. Tapi begitu sampai di ujung itu sudah meleset cukup jauh.
Nah, kita bersyukur hari ini kita belajar diperingatkan oleh firman Tuhan, jangan sampai kita melakukan lagi kesalahan bangsa Israel. Dan kemudian yang digambarkan oleh Tuhan kepada Nabi Hosea untuk mencintai lagi perempuan Gomer, perempuan Sundal, yang sudah diangkat derajatnya sebenarnya. Tapi kemudian dia kembali lagi kepada persundalan. Nah, makanya kenapa di dalam firman Tuhan Yesus katakan, kalau kau mau mengikut aku, maka setiap hari engkau harus memikul salib dan menyangkal diri. Nah, berkali-kali saya ingatkan, memikul salib itu bukan bicara tentang menderita, penderitaan-penderitaan aniaya secara daging saja, Bapak Ibu, dalam artian masalah persoalan hidup. Walaupun iya, pikul salib itu artinya kita menderita secara daging. Kenapa? Karena kita harus mematikan ego kita. Makanya kenapa pikul salib itu artinya ingat karya salib setiap hari. Makanya ketika saya mau membaptis orang atau di kelas SPK saya ajar tentang baptisan air. Baptisan air itu bukan syarat untuk masuk surga atau menerima anugerah hidup kekal. Karena syarat untuk menerima anugerah hidup kekal itu cuma satu, percaya saja pada karya salib. Tapi kenapa orang yang percaya pada Yesus harus memberi diri dibaptis? Supaya setiap hari memaknai, menghayati makna dari baptisan itu sendiri. Bahwa kita ini sudah mati bersama Kristus, disalib bersama Kristus, dan kita ini bangkit bersama Kristus menjadi ciptaan baru. Sehingga hidup kita semakin hari semakin berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Apalagi kita adalah orang-orang yang menggenapi apa yang dikatakan di dalam Hosea pasal yang ke-3 ini ayat yang ke-5. Karena kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5, itu kan sebuah nubuatan juga terkandung di dalamnya. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, dipulihkan, dan akhirnya dikembalikan karena Allah mengasihi bangsa Israel, diterima kembali sebagai kekasih hati, kalau saya boleh memakai konteks di dalam Hosea. Tapi ada masa setelah itu di mana 400 tahun Tuhan benar-benar berdiam diri. 400 tahun Bapak Ibu. Ya bagi ukuran manusia itu lama banget. Tapi bagi ukuran Tuhan itu kan sebentar. Karena kita tahu satu harinya Tuhan itu berapa? 1000 tahunnya manusia. Ada masa di mana Tuhan berdiam diri 400 tahun, rentang waktu dari zaman Nabi Maleakhi terakhir Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, sampai kemudian Allah mengutus lagi malaikatnya kepada Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, untuk memberitakan kabar kelahiran Yesus. Tentang Yohanes, dia akan punya anak, terus Yohanes akan memberitakan tentang Yesus. Nah, itu ada masa berdiam diri Allah, 400 tahun Bapak Ibu. Dan kemudian, seperti ayat 5 katakan, nah sesudah itu, sesudah Allah berdiam diri, maka mereka akan mencari Tuhan Allah mereka. Dan Daud raja mereka. Nah tentu sekali lagi, beberapa kali kita melihat ayat yang seperti ini. Ketika bangsa Israel kembali, mereka mencari Daud. Walaupun secara lahiriah hurufnya nggak mungkin, karena Daud itu hidupnya sudah lebih dulu, sudah ratusan tahun lebih dulu. Tapi siapa yang dimaksud? Ya Yesus. Yesus itu disebut sebagai anak Daud. Nah, jadi mari kita yang ada di era, sekali lagi di mana ayat ini sudah digenapi. Yaitu ketika bangsa Israel yang berkali-kali bersundal, berkali-kali diterima, tapi kembali lagi berkali-kali. Dan sampai masa akhirnya Tuhan berdiam diri, benar-benar nggak berfirman, nggak ngomong selama 400 tahun. Dan kemudian Tuhan kembali berfirman. Bahkan bukan cuma berfirman dengan kata-kata lewat nabi, tapi firman itu menjadi manusia. Wow, itu sesuatu yang amazing Bapak Ibu. Jadi Tuhan bukan lagi berfirman lewat nabi, ada perkataan-perkataan yang disampaikan, tapi Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1:14 katakan dengan jelas, firman itu menjadi manusia dalam pribadi Yesus.
Kemudian Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus hidup manusia yang berdosa, menghapus dosa-dosa manusia yang berdosa, dan menjadikan kita kembali anak-anak Allah kesayangan. Jadi hari ini Bapak Ibu, sekali lagi berkali-kali saya harus ingatkan, firman Tuhan itu dicatat hanya untuk dua hal kepentingannya. Jadi contoh dan peringatan. Dan hari ini kita diingatkan kembali. Jangan mengulangi kesalahan bangsa Israel yang digambarkan oleh Gomer hari ini. Yang kembali bersundal. Seperti istri saya tadi katakan, jangan hati kita mulai teralihkan, meleset dari sasaran yaitu Tuhan. Hanya hal-hal yang sepele Bapak Ibu. Apalagi kalau hanya untuk urusan makan dan minum. Yang firman Tuhan katakan, Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya memang semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Artinya saya tahu setiap kita butuh makan, setiap kita butuh pakaian, setiap kita butuh tempat tinggal, kita butuh kebutuhan. Tapi firman Tuhan katakan Bapamu di surga itu tahu hal-hal itu, bahwa kamu butuh. Tapi yang Tuhan mau, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Jadi mari periksa hati kita hari ini. Bagaimana dengan prioritas hidup kita? Apakah Tuhan itu tetap jadi prioritas utama kita? Atau jangan-jangan kita sudah terjebak kepada ritual agamawi. Tuhan bukan lagi prioritas, tapi hanya sampingan. Jangan sampai kita nggak dianggap orang yang beragama di dunia ini. Tapi mari cek hati kita. Karena ketika Yesus datang kali yang kedua, dia akan cek melalui pengujian, melalui pemurnian. Apakah hati kita masih tetap mengasihi? Makanya Wahyu ingatkan, ya kembali yuk kepada kasih yang semula. Walaupun tentu doa dan harapan saya kita tidak pernah meninggalkan kasih yang semula itu sejak kita diselamatkan, sejak kita percaya Yesus. Walaupun ya sangat jarang, kenapa sampai Wahyu ngomong kembali pada kasih yang semula? Ya kemungkinan besar bahkan termasuk saya, mungkin di dalam spiritual journey, perjalanan iman secara pribadi, saya sempat meleset kepada arah yang berbeda dari tujuan Tuhan ketika Tuhan memanggil hidup saya. Tapi mari hari-hari ini firman Tuhan ingatkan, yuk kembali kepada track itu. Kembali kepada kasih yang semula. Jaga hati kita hari ini sungguh-sungguh, seumur hidup kita, supaya kita nggak meleset Bapak Ibu. Jadi mari kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sekali lagi saya tidak sedang bicara tentang Armenisme atau Calvinisme Bapak Ibu. Enggak. Tapi kita belajar dari firman. Karena memang kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan anggap remeh keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Jangan seperti apa digambarkan oleh Petrus. Anjing yang kembali kepada muntahnya. Atau babi yang kembali kepada kubangannya. Tapi mari terus jaga hati kita dengan firman dan Roh Kudus, kedua sayap burung nasar itu yang akan membuat kita bertahan, bahkan disingkirkan, rapture pada masa aniaya. Walaupun sekali lagi mau post tribulation, mau middle tribulation, mau post tribulation atau pre tribulation, sudah nggak usah dipusingin. Bagian kita adalah jaga hati kita di dalam pimpinan Roh Kudus yang membawa kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Ada pujian lama yang ya mungkin sudah jarang kita dengar. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku
tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Tapi hari ini ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa sadar kita bisa meleset karena berbagai macam alasan kesibukan. Tapi mari hari ini Tuhan ingatkan lagi untuk kita jaga hati kita. Hidup dipimpin Roh Kudus, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari masuk dalam doa kita. Silakan Willy. Nanti ditutup sama Ibu Bican. Oke, mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan-Mu untuk hidup kami Tuhan. Kami mau terus belajar Tuhan, untuk taat hidup dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Vincent yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, karena senantiasa memberkati Bu Vincent, berkati setiap kesehatannya, berkati suami Pak Heri, anak-anaknya Tuhan, berkati juga setiap pelayanannya Tuhan. Apa yang dia kerjakan Tuhan, Kau sertai, Kau lindungi Tuhan, Kau buat berhasil semuanya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Bu Vincent ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Bu Mirianti Tuhan, yang pagi ini dalam perjalanan tugas ke Jombang Tuhan, dan lanjut ke Madiun. Senantiasa Tuhan, Kau memberkati setiap perjalanannya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah setiap perjalanan Tuhan, Kau lindungin, Kau sertai dengan selamat Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Bu Marianti ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ongko Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan hidupnya ke dalam tangan kuasa-Mu, kesehatannya Tuhan, Kau jagai selalu Tuhan, Kau sertai Tuhan, dan Kau lindungi Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Dorcas, setiap proses yang dia jalani Tuhan, baik kemoterapi, obat-obat yang dia makan Tuhan, Engkau selalu melindungi, menyertainya Tuhan. Beri bilu-bilu kesehatan, kesembuhan Tuhan di dalam dirinya. Kami percaya Tuhan, masih banyak mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Engkau pakai Bu Dorcas menjadi lebih baik lagi. Menjangkau jiwa semakin banyak Tuhan melalui kesaksian hidupnya Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati pekerjaan usahanya juga Tuhan, berkati anak-anaknya juga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk setiap anggota Koramdio yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kau lindungi, Kau sertai juga Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah raya yang akan dilakukan hari ini maupun besok. Tuhan, kami serahkan setiap ibadah raya kami ke dalam tangan-Mu untuk perayaan HUT Pelita khususnya Tuhan. Biarlah semakin bertambahnya usia HUT Pelita Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami serahkan semua acara maupun perayaannya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai bangsa ini Tuhan. Biarlah kedamaian, penyertaan-Mu Tuhan menyertai bangsa ini Tuhan. Kami juga serahkan pemimpinnya dari presiden hingga jajaran staf terbawah ya Tuhan. Kasih roh, hikmat, takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semua hidup tubuh roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna yang sudah Engkau curahkan atas setiap kami, Tuhan. Biarlah dengan kasih-Mu itu juga kami boleh kembali mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami manusia. Kami bersyukur buat pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru, Tuhan. Dan Kau berikan lagi kami hari yang baru, Tuhan. Biarlah kami mau masuki hari baru ini, Tuhan. Kami masuki dengan perlindungan-Mu, Engkau yang menjagai kami dan melindungi kami, Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus dan pasukan malaikat-Mu yang terus berkawal, Tuhan. Menyertai kami, keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan melangkah. Biarlah Engkau juga pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Sehingga lewat hidup kami juga nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan, dan mereka boleh mengenal Engkau, Bapa. Kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.